Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri Ramadan, NIM 2310932018 dari kelompok 10, Praktikum Perancangan Teknik Industri, jurusan Teknik Industri, Universitas Andalas. Alhamdulillah, saya akan membahas mengenai scheduling. Scheduling itu sendiri adalah pengalokasian sumber daya terbatas untuk melakukan suatu pekerjaan. Dimana pada scheduling itu sendiri, untuk pembahasan kali ini itu menggunakan konsep flow chart. Karena semua job diproses secara berurutan pada beberapa mesin, yaitu rute pemrosesan dan job di seluruh mesin adalah sama. Itu dimulai dari mesin 1 hingga mesin PM. Dan untuk penjadwalan itu sendiri bertujuan untuk meminimasi mix-span. Pertama itu, ini ada tabel keterangan, di mana yang akan dibuatkan penjadwalan itu adalah manufacturing item untuk produk CLT. Dimana produk yang dilakukan penjadwalan itu adalah yang satu sama ini yang SK-nya seluruh komponen itu sama. Karena di sini digunakan untuk yang dibuatkan schedule-nya itu adalah komponen triplex garpu sebagai job 1, cup triplex sebagai job 2, plat nama sebagai job 3. Kemudian di sini ada job untuk job 1, 2, dan 3. Kemudian ada stasiun kerjanya itu yang pertama stasiun kerja pembuatan pola, yang kedua itu pemotongan, serta yang ketiga itu pelubangan. Di mana masing-masing stasiun kerja terdapat waktu setup dan waktu run. Untuk masing-masing waktu setup dan waktu run, kita peroleh dari routing sheet yang sudah dibuat sebelumnya. Karena routing sheet itu diperoleh dari waktu pembuatan untuk masing-masing komponen manufacturing item pada sebelumnya. Langsung saja kita masukkan untuk pertama itu job 1, di mana waktu setupnya kita ambil dari sheet routing sheet ini. Untuk triplex garpu itu waktu setupnya itu adalah 3, dan kita bagi dengan 3600 karena kita akan membuatnya dalam jam. Lanjut untuk waktu run dari triplex garpu itu adalah ini 38 waktu proses yang ada di routing sheet, kita bagi juga dengan 3600. Untuk SK kedua itu SK pemotongan, kita ambil dari routing sheet. Untuk triplex garpu pemotongan pola itu waktu saat 3 detik, kita bagi dengan 3600, dan waktu runnya juga kita ambil dari kedua pemotongan pola untuk waktu proses dengan 2400. Selanjutnya itu ada SK pelubangan, SK ketiga itu itu deskripsi operasinya itu pengoboran. Untuk waktu setupnya itu 10 bagi 3200 dalam jam. Dan untuk waktu runnya pada SK pelubangan itu 11,5. Kemudian apabila setelah selesai memasukkan waktu setup dan waktu run masing-masing job, dan kita totalkan untuk job 1 SK1 itu setup ditambah dengan waktu run. Juga untuk SK2 nya juga untuk SK3 nya. Dan begitu juga untuk job 2 SK1 setup ditambah waktu run, kedua waktu setup ditambah waktu run. Untuk kan kita memiliki 3 stasiun kerja, maka untuk K sama dengan satunya itu untuk T bintang satunya
menggunakan rumus ini. Untuk T T bintang I, 1 sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai K T TI, K. Nah, untuk T bintang 1, untuk K sama dengan 1, itu pasangannya adalah sigma dari K sama dengan 1. Karena K kita itu adalah 1, sehingga pasangannya itu I-nya itu adalah jumlah job. Job kita berjumlah income itu jumlahnya 1 dan K-nya itu adalah 1. Jadi pasangan untuk job 1 TE bintang 1 itu sama dengan job 1 pada skala 1. Dan juga untuk job 2 karena TI berarti T2,1 sama dengan atau pasangannya itu TI, K berarti I-nya itu 2 dan K-nya itu 1. Jadi matriks 2 job 2 SK 1. Juga untuk job 3 pasangannya T3,1. Kemudian untuk T bintang 2-nya berdasarkan rumus ini pasangan T bintang I, 2 itu adalah sigma K sama dengan 1 sampai K TI, M kurang K tambah 1. Mana untuk I-nya itu untuk job 1 itu berarti I-nya 1, M itu jumlah mesin, mana kita punya 3 stasiun kerja, berarti M-nya 3 dikurang K, K-nya sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, dan ditambah dengan 1, berarti 3 dikurang 1 itu 2, tambah 1, 3, berarti untuk T bintang untuk job 1, T bintang 1,2 itu pasangannya T 1 untuk job 1,3. Berarti pasangan job 1 untuk T bintang 2 itu adalah job 1 SK3. Itu juga untuk job 2. Berarti job 2 T2,3. Jadi kita pilih job 2 pada SK3. Juga untuk job 3 pada SK3. Selanjutnya itu untuk K sama dengan 2. Untuk T bintang satunya, yang pertama itu berarti kita udah punya tadi pasangan T bintang 1,1 itu T1,1 juga. Itu untuk K sama dengan 1. Karena rumusnya menggunakan sigma K sama dengan 1 sampai K. Dimana untuk yang selanjutnya itu K-nya sama dengan 2. Berarti kita cari untuk yang K sama dengan 2. Dimana T untuk job 1 berarti T bintang 1,1 sama dengan T 1,2 untuk pasangan yang K sama dengan 2. Berarti tadi kita udah punya pasangan untuk yang T bintang 1 untuk K sama dengan satunya itu job 1 SK1. Selanjutnya tadi kita peroleh untuk pasangan K-nya sama dengan 2 itu job 1 SK2 diperoleh dari TI, 2 tadi. Sehingga untuk T bintang 1 di job 1-nya itu adalah jumlah dari job 1 SK1 ditambah job 1 SK2. Jadi juga untuk job 2-nya. Untuk job 2 yang untuk K sama dengan 1, pasangan 2,1 itu adalah job 2
SK1. Sementara untuk K sama dengan 2, T bintang 2,1-nya itu 2,2. Berarti kita pilih untuk yang 2,1, tambahkan 2,1 ditambah dengan 2,2. Untuk untuk yang job 2, SK1 dan SK2. Dan untuk job 3 juga seperti tadi. Nanti pasangan untuk T bintang 1 untuk K sama dengan 1-nya tadi job 3 SK1 tambah dengan untuk yang K sama dengan 2-nya itu 3,2, berarti job 3 SK2. Demikian juga untuk T sama dengan T bintang 2. Untuk T bintang 2 kita sudah peroleh job 1 SK3. Tambah untuk yang K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti untuk job 1 1,2 itu pasangannya untuk K sama dengan 2 berarti 3 dikurang 2 1 ditambah 1 2 di T 1,2. Kita pilih yang job 1 SK2 dan jumlahkan. Itu juga untuk job 2 diperoleh dari kita udah peroleh tadi untuk K sama dengan 1-nya job 2 SK3 jumlahkan dengan untuk yang K sama dengan 2, karena itu adalah T2,2. Kita pilih yang job 2 SK2. Juga untuk yang job 3. Hanya itu kita gunakan algoritma Johnson. Mana untuk K sama dengan 1 itu ada T bintang 1,I,1 dan T bintang I,2. Kita ambil caranya itu cukup ditranspose saja untuk K sama dengan 1 tabel ini. Nah, dari sini kita cari nilai minimum dari job 1, mulai dari job 1 sampai ke job 3. Dari sini kita lihat jika menurut algoritma Johnson itu jika waktu proses terpendeknya itu berada di mesin 2, maka dijadwalkan job dengan waktu terpendek itu pada posisi paling kanan. Kita lihat antara mesin 1 T bintang I,1 dan T bintang I,2 itu dengan mesin 2 itu yang paling minimal itu kan untuk yang mesin 2. Lihat untuk job 1 itu yang minimalnya itu 0,0059 itu dari mesin 2, 0,4 dari mesin 2, itu juga itu job 3. Jadi kita letakkan yang urutkannya itu dari sebelah kanan. Ini dari waktu terpendek. Ini untuk waktu terpendeknya itu adalah job 2. Maka kita letakkan job 2 di paling kanan. Dan yang terpendek berikutnya itu ada di job 3. Itu dari sini. Yaitu ada job 1. Juga untuk K sama dengan 2. Kita transpose dulu dari hasil mengurutkan yang K sama dengan 2 ini kita transpose. Ada juga nilai minimumnya min job 1 sampai job 3. Nah, terlihat di sini nilai minimum untuk job 1 itu berada pada mesin 2 itu 0,69 sekian. Itu juga untuk job 2 dan job 3. Ya, kita mengurutkannya dari sebelah kanan. Nah, berdasarkan nilai ini, yang paling minimum itu adalah job 3 dengan nilainya 0,005. Jadi kita urutkan job 3 di paling kanan. Nah, itu yang paling pendek itu adalah job 2,
kita letakkan job 2 di sini. Nanti itu ada job 1. Proses algoritma dan selesai. Selanjutnya itu kita lakukan expand untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan di job 3 untuk K sama 2. Itu seharusnya dijumlahkan dengan SK2-nya seperti job 2 dan job 1-nya. Ya. Selanjutnya itu kita hitung expand untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Untuk job itu kita isi sesuai dengan urutan yang udah ada di algoritma Johnson. Untuk K sama dengan 1 itu urutannya dimulai dari job 1, job 3, job 2. Untuk seluruh SK-nya. Untuk SK1, SK2, dan SK3-nya. Pertama itu start time. Itu start time-nya 0 karena belum ada pekerjaan yang dilakukan sebelumnya. Untuk setup-nya itu job 1 itu pada stasiun kereta 1 pembuatan pola. Setup-nya ini tandingannya. Untuk runtime-nya job 1 ini, dan completion time itu kita jumlahkan waktu yang ada di job 1 mulai dari start time hingga runtime. Untuk job 3 itu diambil dari waktu selesai di job 1 di SK1. Karena job 3 ini dikerjakan setelah job 1 di SK1 ini selesai. Ini waktu setupnya kita ambil dari job 3 stasiun kereta 1 yang ini untuk setupnya, dan untuk runtime-nya ini. Jadi kita grafiknya ke bawah. Selanjutnya untuk job 2 itu diambil dari completion time di job 3 SK1. Setupnya diambil dari job 2 untuk pembuatan pola. Dari job 2 pembuatan pola. Lanjut ke max span untuk session kerja 2, kita ambil waktu startnya itu dari job 1 SK1. Karena kerjaan pemotongan itu baru dapat dilakukan setelah pembuatan polanya selesai. Ya, kita pakai untuk job 1 itu setelah waktu pembuatan pola, kita langsung dapat melakukan pemotongan di SK2. Waktunya sama, kita ambil dari untuk setup di SK pemotongan, runtime di SK pemotongan, di satu location itu bisa sama, dijumlahkan semua waktu yang ada di ya. Nah, untuk job 3 ini sebenarnya bisa dilakukan setelah job 3 di SK1 selesai. Namun kita harus membandingkan juga dengan job 1 yang ada di SK2 ini. Kita pilih waktu terbesar antara job 3 SK1 waktu selesainya dengan job 1 di SK2 waktu selesainya. Baru dapat melakukan job 3 di stasiun kerja 2 ini. Itu kita pakai fungsi F, dimana jika job 3 di SK1 lebih besar waktunya dari job 1 di SK2, maka kita memilih waktu terbesar ya. Nah, logikanya true. Tapi jika tidak, berarti yang waktu terbesar ada di job 1 SK2 kan. Untuk kondisi false itu job 1 SK2. Misalkan fungsi tadi itu yang terpilih false, maka kita baru dapat mengerjakan job 3 ini setelah job 1 di SK2 itu selesai. Mungkin itu kurang lebih. Tuh, setup dan runtime-nya sama, diambil dari SK pemotongan
job 3. Itu juga untuk job 2 kita bandingkan dengan menggunakan fungsi if jika job 2 di SK1 lebih besar dari job 3 di SK2, kita pilih kondisi nya itu job 2 di SK1, tapi jika tidak, kalian untuk pilih itu di job 3 SK2. Proses setup dan runtime sama, dan dari SK pemotongan SK2. Nah, untuk expand system kerja 3, ambil start time itu dari completion time di job 1 SK2. Ambil dari perubahan atau SK3 di job 1, job 1 di SK perubahan, persentasenya sama, ditotalkan seluruh waktu yang ada di job tersebut. Untuk job 3 dan job 2 itu kita juga membandingkan antara job 3 di SK2 dengan job 1 di SK3. Dimana jika SK3, job 3 di SK2 lebih besar dari job 1 di SK3, kalau kondisi benarnya itu tetap kita pilih yang terbesar waktunya. Jika salah, berarti yang terbesar itu ada di job 1 SK3. Setup dan runtime itu sama, ambil dari SK perubahan. Itu juga untuk job 2 SK3. Bandingkan dengan kondisi dengan logika if. Begitu juga untuk max span di K sama dengan 2. Jika sudah selesai menentukan max span untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan 2, selanjutnya kita bandingkan waktu completion time yang ada di akhir stasiun kerja untuk yang K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Di sini dapat dilihat untuk waktu terpendek itu berada di K sama dengan 1, mana nilai itu 0,13652 sekian, sedangkan yang di K sama dengan 2, K sama dengan 2 nya itu 0,1376 sekian. Hingga kita pilih max span di K sama dengan 1. Jadi kita menggunakan yang K sama dengan 1 untuk pembuatan gancaknya. Nilai start atau itu sebenarnya ini untuk menggunakan dia untuk membuat gancak nantinya. Sudah selesai menginput untuk start dan compression masing-masing SK dan masing-masing jobnya, kita pilih yang ketika sama dengan 1 itu rutenya job 1, 3, dan 2. Nah, kurang lebih untuk gancaknya seperti ini. Dimulai dari SK dibagi menjadi 3, itu dari SK1, SK2, dan SK3. Dengan keterangan itu, yang warna orange ini itu adalah waktu setup. Yang kuning ini untuk waktu proses untuk job 1. Yang hijau itu untuk job 2, dan yang biru itu untuk job 3. Sementara yang abu-abu ini itu adalah waktu idle atau waktu menganggur.
Untuk Ganjar ini udah disesuaikan dengan waktu yang kita peroleh mulai dari SK1, mulai dari start hingga completion, dan SK2 start hingga completionnya, dan SK3 dari start hingga completionnya. Setelah itu misalnya di SK3 itu startnya itu ada di 0,07. Kemudian misalnya untuk yang job 1 itu dapat dikerjakan setelah job 1 di SK sebelumnya selesai, seperti Ganjar ini itu job satunya baru dapat dikerjakan, job 1 di SK2 baru dapat dimulai setelah job 1 di SK1 selesai. Itu juga untuk job 3 dan job 2. Intinya uh, antar job di masing-masing SK itu harus selesai dulu di SK sebelumnya baru bisa lanjut ke SK selanjutnya. Karena proses itu bertahap, mulai dari pembuatan pola, pemotongan, hingga pelubangan. Yang masing-masing itu ada di masing-masing SK, dimulai dari SK1 sampai SK3. Hanya harus berurutan. Mungkin kurang lebih segitu untuk KJ ini. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin jika ada yang kurang dipahami atau salah kata, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.